Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 319. Chapter 319 Penahan Angin. Setelah Si Feng menerima Guild Crusade Quest Bintang 1, dia memimpin semua orang ke Twilight Temple. Kuil Senja adalah pusat utama untuk kelas penyembuh. Di sini clerics, oracles, dan druid dapat menjalankan misi yang menghargai keterampilan tingkat tinggi yang terkait dengan kelas mereka. Guild Leader, apa yang kita lakukan di sini? Aquaros bertanya dengan bingung. Kami sedang mencari bantuan. Si Feng tersenyum tipis, tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Setelah memasuki aula utama kuil Senja, mereka melihat pengawal elit level 180 memenuhi kuil. Aula ini juga berisi patung Dewi Twilight, di bawahnya berdiri seorang priest level 200 berpakaian merah. Seorang oracle maju ke priest setelah mencapai tingkat 2. Bagi Si Feng dan yang lainnya, seorang priest level 200 adalah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Pada saat ini, bagaimanapun, pendeta berpakaian merah ini mengambil inisiatif untuk berjalan ke Si Feng dan menyambutnya. Salam, Tuan Viscount, kata pendeta itu, menjilat. Salam, yang terhormat Lord Priest. Saya ingin membeli air kehidupan. Apakah Anda punya beberapa di sini? Si Feng bertanya dengan lembut. Air kehidupan adalah mata air yang diambil dari mata air kehidupan kekal. Itu adalah obat suci di domain Lord yang bisa menyembuhkan luka apapun dalam sekejap. Itu bahkan bisa meregenerasi anggota tubuh yang hilang, jadi air kehidupan sangat berharga. Bagi NPC, Water of Life sangat penting. Kuil Senja menyembah Dewi Senja. Sementara itu, Fountain of Eternal Life adalah relik alam dewa yang dianugerahkan oleh Twilight Goddess ke Twilight Temple. Oleh karena itu, di seluruh domain dewa, hanya kuil Senja yang mungkin bisa mendapatkan air kehidupan. Tuan Viscount, air kehidupan sangat berharga. Ini adalah anugerah Dewi Twilight untuk kita manusia, dan setiap tetes adalah harta karun. Ini bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh priest seperti saya kepada orang lain dengan santai, jadi saya mohon maaf Lord Viscount, kata priest, terlihat sedikit marah. Namun, Viscount adalah orang dengan status yang relatif tinggi di White River City. Bahkan jika permintaan Si Feng membuat marah pendeta, pendeta masih harus bertahan dan menahannya. Jika ada pemain lain yang berdiri di tempat Si Feng sekarang, pendeta mungkin sudah mengusir mereka dari kuil. Secara alami, Si Feng tahu ini. Meskipun dia telah menebak bahwa identitasnya sebagai Viscount tidak akan memberinya air kehidupan, penolakan yang tak tergoyahkan dari pendeta itu masih sedikit mengejutkannya. Si Feng kemudian mengaktifkan stigmata emas dan memandang pendeta itu, bertanya, apakah ini tidak akan berhasil? Tiba-tiba, kelap-kelip bintang emas muncul di pupil mata Si Feng yang gelap. Tubuhnya mulai memancarkan aura yang menakutkan. Di hadapan aura ini, pendeta bahkan merasakan jiwanya gemetar. Kamu adalah priest adalah manajer kuil Senja ini, jadi wajar jika dia memiliki pengetahuan yang luas tentang domain Lord. Stigmata adalah simbol supremasi kuil Dewa Perang, dan mereka dikategorikan menjadi 3 warna berbeda, perak, emas, dan ungu. Seseorang yang mampu mengendalikan Golden Stigmata jelas merupakan karakter inti dari kuil Dewa Perang. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Si Feng bertanya lagi. Sebenarnya, dia tidak yakin bisa mendapatkan air kehidupan. Jika pemain ingin membeli air kehidupan dari kuil Senja, prasyaratnya adalah status yang cukup di antara manusia. Mengenai tingkat status apa, bahkan Si Feng tidak yakin. Namun, karakter seperti Weisman, pengendali kota, pasti bisa membelinya. Si Feng bukanlah seorang penguasa kota, jadi jika dia ingin membeli air kehidupan, dia hanya bisa mencoba identitasnya yang lain. Jika tidak memungkinkan untuk mendapatkannya, dia harus mencari bantuan lain untuk membantunya dengan kues perang salib sebagai gantinya. Setelah dia mendapatkan status yang cukup di masa depan, dia akan kembali dan membeli Water of Life. Setelah berjuang beberapa lama, priest akhirnya membuka mulutnya dan berkata, Tuan Viscount, dengan status terhormatmu, kamu dapat membeli 1 tetes. Oke, aku akan menerimanya, jawab Si Feng, sedikit bersemangat. Namun, kegembiraannya membingungkan anggota Zero Wing di belakangnya. Bukankah itu hanya setetes air kehidupan? Namun, itu sebenarnya menyebabkan guild leader yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi bersemangat. Mungkinkah Water of Life ini adalah item epic?
Itu akan menjadi 300 emas, Tuan Viscount. Pendeta itu dengan hati-hati mengeluarkan botol kristal kecil dari sakunya. Di dalam botol ini, ada satu tetesan cairan biru tua. Aquaros segera mengungkapkan ekspresi kaget saat mendengar harga 300 gold yang dibutuhkan. Yang lainnya juga tercengang. Namun, Sifen tidak terkejut dengan harga ini. Sebagai gantinya, dia menyerahkan 300 emas kepada Priest tanpa ragu-ragu, tindakannya bahkan tampak sedikit tidak sabar. Aquaros tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar harga untuk setetes Water of Life. Tidak ada satupun persekutuan di domain Lord yang mungkin mampu membayar jumlah sebesar itu. Oleh karena itu, ketika dia melihat si Feng menyerahkan 300 emas kepada pendeta, ketidakpercayaannya sangat besar. Meskipun Aquaros sudah lama mengetahui bahwa si Feng kaya, dia tidak pernah mengira kekayaannya sebesar ini. Tidak heran ketua persekutuan mengatakan bahwa 30 emas itu murah sebelumnya. Snowgoose akhirnya memahami kata-kata si Feng di asosiasi petualang. Memang, dibandingkan dengan 300 emas, deposit 30 emas untuk Guild Crusade Quest bukanlah apa-apa. Dengan 300 emas, seseorang dapat sepenuhnya mempersenjatai tim elit 100 orang dengan peralatan besi misterius. Pada akhirnya, seberapa dalam pria ini tersembunyi? Seberapa banyak yang tidak saya ketahui tentang Zero Wing? Aquaros mengalihkan pandangannya ke si Feng, perasaan rumit merasuki hatinya. Jika Lone Tyrant of Darkstar tahu tentang ini, dia pasti akan menyesal membuat musuh keluar dari Zero Wing. Perang antar persekutuan terutama merupakan kompetisi dalam kekuatan finansial. Sementara itu, dengan memamerkan kekuatan keuangannya sendiri, Darkstar hanya menunjukkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli. Namun, apa yang Aquaros tidak ketahui adalah bahwa Darkstar bisa menyebabkan si Feng beberapa masalah signifikan jika mereka benar-benar memusnahkan tim inti Zero Wing. Bagaimanapun, Blakey menggunakan staf peringkat epik. Yang lainnya juga memiliki item Dark Gold yang sangat bagus. Jika Darkstar berhasil mendapatkan item ini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Setelah si Feng memperoleh Water of Life, dia bergegas ke sebuah rumah sederhana, dan tampak kasar, yang terletak di daerah kumuh White River City. Di rumah ini tinggal seorang pria parubaya dengan hanya satu tangan. Awalnya, pria ini adalah master pedang tingkat 2 yang kuat. Namun, selama perang iblis besar, dia kehilangan salah satu lengannya, dan kemudian, kekuatannya menurun, kembali ke warga negara biasa. Pria ini adalah Kite. Bahkan sebelum dia kehilangan lengannya, Kite belum terlalu terkenal di Star Moon Kingdom. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pendekar tingkat 2, sesuatu yang umum. Alasan si Feng datang untuk Kite terutama karena potensinya. 5 tahun setelah domain dewa diluncurkan secara resmi, Kite memiliki nama lain. Pemecah angin. Tidak ada yang akan mengira bahwa seorang pria berlengan satu yang tinggal di daerah kumuh White River City akan, setelah menjadi penjaga pribadi seorang pemain, suatu hari akan tumbuh menjadi pedang suci berjudul Tier 5. Hal yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa pemilik Windbreaker ini sebenarnya hanyalah seorang pemain independen dengan teknik di bawah standar, dan pemain ini hanyalah seorang pemain lifestyle. Namun, karena kehadiran pedang suci berjudul Tier 5 ini, pemain independen yang tidak signifikan ini benar-benar telah menjadi eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Hal yang sama berlaku untuk guild kelas 1 pada saat itu. Banyak guild kelas 1 dan super guild juga menawarkan harga astronomi untuk merekrut pemain independen ini. Selain itu, harga yang mereka tawarkan jauh lebih tinggi daripada yang biasanya mereka tawarkan saat merekrut seorang ahli tingkat 5. Alasannya, NPC berbeda dari pemain. NPC dengan peringkat yang sama jauh lebih kuat daripada pemain, belum lagi pedang suci tingkat 5 yang menerima gelar. Kekuatan layang-layang jauh melampaui pedang suci tingkat 5 biasa lainnya. Jika diberi peringkat berdasarkan tingkatan, judul pedang suci dapat dianggap sebagai kelas tier 5.5, dan hanya pemain peringkat dewa tingkat 6 yang mungkin bisa menekan Windbreaker ini. Tuan Viscount yang terhormat, bagaimana saya bisa melayani Anda? Kite bertanya dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong ketika dia melihat si Feng memasuki rumahnya. Meskipun dia telah menjadi cacat dengan status rendah, sikapnya sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendeta di kuil senja. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 320. Chapter 320 Pengawal Pribadi. Ketika si Feng melihat keadaan Kite yang menyedihkan, si Feng bertanya-tanya seberapa besar tekad pemain independen itu, Drang Xiao, ketika dia memutuskan untuk merekrut Kite sebagai penjaga pribadinya dan berinvestasi dalam perawatan pendekar pedang.
Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa Drang Xiao memang memiliki pandangan jauh ke depan yang mengesankan. Saat memilih penjaga pribadi, pemain mengandalkan dua hal, pandangan ke depan dan keberuntungan. Jika seorang pemain membuat pilihan yang salah, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak sabar. Sebelum menempatkan NPC di bawah komando mereka, pemain sama sekali tidak memiliki akses ke data NPC tersebut. Mereka tidak akan memiliki akses bahkan jika mereka menerima NPC sebagai penjaga biasa. Dalam kasus Ana, si Feng hanya dapat melihat datanya karena dia adalah asisten yang diberikan karena Epic Quest. Ana sepenuhnya milik si Feng, jadi dia termasuk dalam kategori penjaga pribadi. Setelah menjadi Viscount, pemain diberi 2 slot untuk penjaga pribadi dan 48 slot untuk penjaga normal. Slot ini sangat berharga, karena setelah menandatangani kontrak dengan NPC, pemain diharuskan membayar biaya yang cukup besar jika mereka ingin membatalkan kontrak. Jika itu hanya membubarkan kontrak untuk penjaga normal, kebanyakan pemain bisa membayar biayanya. Lagi pula, penjaga normal tidak mampu berkembang. Saat kekuatan pemain tumbuh, cepat atau lambat, mereka harus mengganti penjaga normal ini. Namun, penjaga pribadi adalah cerita yang berbeda. Pengawal pribadi bisa tumbuh bersama seorang pemain. Bahkan jika itu adalah si Feng, dia tidak akan berani membubarkan kontrak penjaga pribadi dengan santai karena harganya terlalu tinggi. Oleh karena itu, setelah pemain menjadi Viscounts, mereka akan sangat berhati-hati saat memilih penjaga pribadi mereka. Mereka sama sekali tidak akan menyia-nyiakan 2 slot ini. Namun, membiarkannya kosong juga tidak bijaksana. Bahkan jika seseorang menerima penjaga pribadi dengan potensi yang sedikit lebih rendah, penjaga pribadi ini bisa sangat membantu bila dikembangkan dengan benar, terutama saat naik level. Selain itu, semakin cepat seseorang mulai memelihara penjaga pribadi, semakin kuat mereka nantinya. Selain itu, pemain tidak bisa begitu saja merekrut NPC yang mereka inginkan. Misalnya, pemain tidak dapat merekrut NPC yang secara langsung berafiliasi dengan berbagai kerajaan, kekaisaran, atau beberapa kekuatan terkuat dari domain God. Dengan kata lain, NPC tidak boleh berafiliasi dengan kekuatan apapun. Selain itu, semakin kuat NPC, semakin sulit bagi pemain untuk menempatkan mereka di bawah komando mereka. Oleh karena itu, pemikiran seperti merekrut NPC level 200 tier 5 harus disimpan dalam impian seseorang. Di masa lalu, keputusan Mabuk Xiao untuk menerima Kite sebagai pengawal pribadinya bergantung pada pandangan ke depan dan keberuntungan. Itu bukanlah prestasi yang bisa diulangi oleh orang normal. Dalam kehidupan ini, bagaimanapun, si Feng telah memutuskan bahwa dia perlu mendapatkan NPC bernama Kite tidak peduli apapun yang terjadi. Tuan Kite, saya baru saja menjadi Viscount dari White River City, dan saat ini, saya mencoba merekrut penjaga untuk diri saya sendiri. Saya ingin tahu apakah Anda akan tertarik? Si Feng bertanya. Kite tampak sedikit bersemangat saat mendengar tawaran si Feng. Namun, ketika dia melihat ke ruang kosong di mana lengan kanannya dulu berada, dia menghela nafas dan berkata, "Tuanku, kamu juga dapat melihat sendiri. Aku hanyalah orang cacat sekarang, jadi aku tidak punya cara untuk melayani sebagai salah satu penjaga tuanku." Saya menyadari kekhawatiran Tuan Kite. Saya telah mendengar bahwa Tuan Kite menjadi master pedang tingkat 2 pada usia dini. Selama perang iblis besar, Anda bahkan telah berhasil melukai iblis tingkat 3, meskipun dengan mengorbankan lengan pedang Anda. Hari ini, saya datang untuk merekrut Anda sebagai pengawal saya, jadi tentu saja, saya sudah siap. Tahukah kamu apa ini? Si Feng tersenyum saat dia mengambil botol kristal kecil. Di dalam botol kristal, ada satu tetesan cairan biru tua. Hanya dengan melihat melalui dinding kristal botol, seseorang sudah bisa merasakan energi kehidupan tak terbatas yang berasal dari tetesan ini. Air kehidupan. Kita segera mengenali cairan ini, sedikit emosi muncul di wajahnya yang sedingin batu. Bagaimanapun, cairan ini adalah sesuatu yang dia rindukan selama ini. Sekarang karena itu ada di depannya, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Betul sekali. Selama Tuan Kite setuju untuk menjadi pengawal pribadi saya, air kehidupan dalam botol ini adalah milik Anda. Si Feng tersenyum. Yang terhormat Tuan Viscount, apakah Anda benar-benar bersedia menggunakan air kehidupan yang berharga ini hanya untuk master pedang seperti saya? Kite bertanya dengan hati-hati. Kenyataannya, tawaran si Feng sangat menyentuh. Tuanku, Anda harus tahu bahwa, dengan tetesan ini saja, bahkan Feng Hao dulu tingkat 3 akan setuju untuk menjadi pengawal pribadi Anda. Aquaros sangat terkejut saat mendengar pernyataan Kite.
Dia tidak pernah menyadari bahwa air kehidupan begitu berharga. Tetesan tunggal sebenarnya bisa meyakinkan NPC tingkat 3 untuk menjadi penjaga pribadi pemain. Itu adalah kelas tier 3. Pemain dihormati bahkan di kelas tier 2, apalagi kelas tier 3. Jika persekutuan mereka dapat memiliki NPC tingkat 3 sebagai penjaga, mereka dapat dengan mudah memusnahkan siapa saja yang memprovokasi mereka. Sayangnya, pikiran Aquaros terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Meskipun Water of Life bisa cukup merekrut Feng Hao dulu tingkat 3, si Feng terlalu lemah sekarang. Dia tidak akan bisa merekrut NPC tingkat 3, bahkan jika dia mau. Tentu saja, saya sudah tahu itu, Tuan Kite. Namun, saya lebih menghargai potensi Anda. Berdasarkan kemauan teguh dan pantang menyerah Anda dan fakta bahwa Anda belum jatuh menjadi Demonkin, saya percaya bahwa Anda suatu hari akan menjadi Feng Hao dulu puncak di benua itu, si Feng menegaskan. Kata-kata si Feng bukannya tanpa pembenaran. Seseorang seharusnya tidak pernah memprovokasi iblis. Si Feng baru saja bertemu dengan hantu demon besar tingkat 4, dan sebagai hasilnya, dia menanggung kutukannya. Jika Sarlin, pejabat dewa tingkat 3, tidak menghilangkan kutukan untuknya, dia tidak akan punya pilihan selain menghapus dan memulai ulang akun baru. Sementara itu, kita telah melawan iblis tingkat 3 yang sebenarnya, jadi bagaimana dia bisa menghindari menerima kutukannya? Kekuatan iblis adalah kekuatan paling jahat yang dapat merusak jiwa manusia. Namun, setelah menderita kutukan iblis selama bertahun-tahun, meskipun kita telah kehilangan kekuatannya, dia terus hidup normal, dia tidak berubah menjadi Demonkin. Jika kita tidak memiliki kemauan yang kuat dan pantang menyerah, kekuatan iblis akan melahapnya sejak lama. Tuan Kite, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menjadi pengawal saya? Si Feng bertanya dengan serius. Karena Tuan Viscount bersedia menerima orang cacat sepertiku, bagaimana mungkin aku bisa menolak niat baik tuanku? Mulai hari ini dan seterusnya, tuanku akan menjadi satu-satunya tuanku. Aku bersumpah setia, kita berlutut di depan si Feng, menerima air kehidupan dengan hormat. Sistem, apakah Anda ingin menetapkan kita sebagai penjaga pribadi Anda? Si Feng mengklik setuju. Setelah itu, data kita muncul di antarmuka pengelola NPC si Feng. Kita pengawal pribadi Ye Feng. Jenis kelamin, laki-laki. Umur, 39. Loyalitas, 90. Pesona, 60. Fisik, 40. Kebijaksanaan, 81. Potensi pertumbuhan, 26. Kelas, pendekar tingkat 1. Tingkat, 30. Health power, 8.000, 8.000. Kekuatan serangan, 600-720. Pertahanan, 3100. Atribut, Strength 125, Agility 130, Endurance 200, Intelligence 90, Vitality 180. Meskipun si Feng telah mempersiapkan diri secara mental, ketika dia melihat data kita, hatinya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Mengesampingkan atribut kita lainnya, potensi pertumbuhannya hanya berada di 26 poin. Angka ini benar-benar menjengkelkan. Si Feng benar-benar bertanya-tanya bagaimana Xiao Mabuk bisa bertahan dan memelihara layang-layang di masa lalu. Penjaga pribadi dengan peringkat umum memiliki 0 hingga 30 potensi pertumbuhan. Pada dasarnya, tidak ada yang menginginkan penjaga pribadi seperti itu. Pengawal pribadi dengan peringkat perunggu memiliki 31 hingga 50 potensi pertumbuhan. Ini adalah para pemain penjaga pribadi dengan peringkat terendah yang biasanya dimiliki. Pengawal pribadi dengan peringkat misterius besi memiliki potensi pertumbuhan 51 hingga 70. Bertemu pengawal pribadi dengan pangkat seperti itu jarang terjadi. Biasanya, seseorang membutuhkan pandangan jauh ke depan dan harus melakukan pengamatan jangka panjang untuk menemukan penjaga semacam itu. Penjaga pribadi dengan peringkat Secret Silver memiliki potensi pertumbuhan 71 hingga 80. Penjaga pribadi seperti itu sangat jarang. Biasanya, pemain yang berhasil mendapatkan NPC ini akan memperlakukan mereka seperti bayi mereka sendiri. Pengawal pribadi dengan peringkat Fine Gold memiliki 81 hingga 90 potensi pertumbuhan. Orang-orang ini sangat langka seperti bulu burung phoenix. Pengawal pribadi peringkat Dark Gold memiliki 91 hingga 100 potensi pertumbuhan. Jika seorang pemain berhasil merekrut penjaga pribadi seperti itu, selama berkembang dengan baik, kekuatan pemain tidak lagi menjadi masalah. Adapun penjaga pribadi peringkat Epic, yang berada di atas peringkat Dark Gold, si Feng belum pernah benar-benar melihatnya sebelumnya.
Dia juga tidak tahu seberapa kuat penjaga pribadi peringkat epik. Namun, bukan hal yang aneh jika penjaga seperti itu melampaui ranah pria normal, mencapai kedewaan.